Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Wardiati, guru Min 8 Aceh Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 2 di LPTK UI Aranian Banda Aceh. Pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di Min 8 Aceh Barat. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 5 dengan tema makanan sehat. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas, menantikan kalian. Saya tak bisa baca tulis mengesali Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hadir semua? Hadir. Berarti hari ini anak-anak ibu hadir semua ya. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita belajar seperti biasa makanan sehat tema 3 subtema 1 pada pembelajaran 4. Ayo anak-anak ibu, siapa yang masih ingat pelajaran yang lalu tentang pencernaan manusia? Saya Bu, Ya silakan Rais. makanan dihancurkan dalam mulut menggunakan gigi dengan bantuan air liur. Lalu makanan yang telah hancur didorong melewati kerongkongan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna menjadi bentuk sederhana dengan bantuan enzim. Makanan telah halus masuk ke usus halus untuk diserap sari-sarinya. Maka sisa-sisa pencernaan di usus halus masuk ke usus besar untuk diserap enak dan dibuang zat sisanya. Sisa-sisa pencernaan dibuang melalui anus. Iya, kita kasih 100 untuk Adi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi serta menjelaskan interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Yang ketiga, peserta didik dapat memberi contoh adat istiadat yang diketahui di lingkungan sekitar. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita lebih lanjut memulai pelajaran ini, kita adakan percakapan dulu. Ayo, Iza dan Bagus duduk ke depan. Buah-buahan sedang bermanfaat bagi tubuh kita. Sayuran pun memiliki manfaat yang luar biasa loh. Fungsi reduksi wortel dibandingkan sayuran lainnya. Oh iya, mengapa kamu lebih suka wortel nih? Tentu saja karena wortel mengandung vitamin A yang tinggi dan wortel baik untuk kamu. Oh iya juga ya kan? Aku jadi ingin lebih tahu tentang wortel dan wortel. Ayo tepuk tangan. Nah, anak-anak ibu, coba perhatikan gambar berikut ini. Jadi, setiap kelompok membuat satu pertanyaan mengenai gambar
yang telah Ibu sajikan. Ayo, setelah kalian mengamati gambar yang telah Ibu sajikan di depan, siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan Alif. Dari mana sayurnya? Ya, siapa yang ingin menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Ahmad. Dari pasar, kebun, dan supermarket. Iya, tepuk tangan untuk Ahmad. Ayo, siapa lagi yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, silakan Balkis. Siapa yang menanam sayur? Siapa yang menanam sayur? Siapa yang ingin menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Risti. Yang menanam sayur adalah petani sayur. Tepuk tangan untuk Risti. Ayo, siapa lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan Daniel. Iya, siapa yang ingin menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Wilda. Dengan adanya petani sayur, kita dapat mengonsumsi sayur. Iya, tepuk tangan untuk Wilda. Ayo, siapa lagi? Iya, silakan. Bagaimana cara petani memanfaatkan lingkungan hidup? Iya, siapa yang ingin menjawab? Saya Bu. Iya, silakan. Dengan cara memilih tanah yang subur untuk menanam sayuran. Iya, tepuk tangan untuk Isan. Perhatikan gambar iklan di depan. Berikut adalah beberapa contoh iklan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, beragama, adat istiadat, suku bangsa, dan agama. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang iklan. Baiklah, anak-anak ibu, siapa yang tahu kalimat iklan pada gambar berikut ini? Ya, silakan Manis. Batang lidi menjadi kuat bila menjadi satu. Buah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju. Iya, tepuk tangan untuk Anis. Tadi kawan kalian telah menjawab kalimat iklan. Sekarang siapa tahu kata kunci pada iklan di depan? Saya Bu. Ya, silakan Risti. Kata kuncinya adalah mari bersatu. Iya, tepuk tangan untuk Risti. Iya, tadi kawan kalian sudah menjawab kata kunci yang ada pada iklan tersebut. Sekarang, bagaimana gambar yang disajikan oleh iklan tersebut? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan juga. Cukup jelas, namun kurang menarik. Ya, tepuk tangan untuk Giza. Anak-anak ibu, ini adalah iklan yang kedua. Coba amati gambar yang telah ibu sajikan. Apa kalimat iklan yang ada di depan Jihan? Iya, tepuk tangan untuk Jihan. Sekarang ibu ingin bertanya, kata kunci yang ada pada iklan di depan. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Kansa. Tepuk tangan untuk Kansa.
bersih dengan menggunakan wangi-wangian, dan setelah menunaikan sholat Id kami berziarah ke Makkah sambil membaca Yasin dan bersilaturahmi ke rumah sanak keluarga. Ya, tepuk tangan. Nah, bagaimana dengan kelompok 3 dengan jawaban kawan kalian di depan? Bisa diterima? Bisa. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, sekarang saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pada pagi hari sebelum kami melaksanakan sholat Idul Adha, kami berpuasa sebentar. Setelah pulang sholat, kami bersalam salaman dan membuka puasa yang kami lakukan tadi. Setelah itu barulah kami bersilaturahmi ke rumah sanak saudara, dan barulah kami pergi ke masjid untuk berkurban. Bagaimana kelompok 2? Bisa diterima? Iya, tepuk tangan. Demikian hasil presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arifin Biasari dan rekan-rekan saya. Nama saya Nama saya Zaidah Pramudini dan nama saya Ahmad Pramudini. Deskripsi ada di sejadah keluargaku. Dalam keluarga kami terdapat acara bernama Kesitu. Kesitu ini biasanya digunakan untuk acara perkawinan, hitanan, dan lain-lain. Kesitu bermakna untuk menciptakan pemimpin baru yang datang di suatu rumah. Deskripsi ada di sejadah temanku. Ada di sejadah teman kami tapi di waktu pembukaan perkawinan menggunakan stabilan daerah mereka yang bernama Samanggalo. Pada pembukaan datangnya ditampilkan hadis ini dengan makna melakukan pelantikan kepada seorang pemimpin baru. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Bagaimana adat istiadat temanmu saat merayakan hari raya Idul Fitri? Pertanyaan yang bagus, tepuk tangan untuk kawan kita. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Ya, silakan dari kelompok 4. Bagaimana adat istiadat di keluargamu saat temanmu yang berbeda agama bersilaturahmi di rumahmu? Iya, pertanyaan yang bagus. Ayo, kawan-kawan yang dari kelompok 2, silakan dijawab pertanyaan dari kawan-kawannya. Baiklah, kami menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Di pagi hari kami bersiap-siap ketika ingin melaksanakan sholat Id diawali dengan mandi bersih dan menggunakan wangi-wangian. Dan setelah menyelesaikan sholat Id, kami berziarah ke masjid dengan membaca Yasin dan bersilaturahmi ke rumah sanak saudara. Iya, bagaimana kelompok 3 dengan jawaban yang telah dijawab sama kawan-kawannya? Baik, Bu. Bisa diterima? Bisa. Iya, tepuk tangan semuanya. Ya, silakan dijawab lagi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertama, itu tetap baca, walaupun beda agama, kita tetap menjamunya dengan baik. Ya, bagaimana kelompok 4 bisa diterima? Bisa. Bisa. Ya, tepuk tangan untuk kawannya. Demikian hasil dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama Ibu, silakan yang kelompok 3 dipresentasikan hasil kerjanya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum mempresentasikan hasil kerja kelompok kami,
Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adat istiadat yang keluargaku ikuti adalah adat istiadat Aceh yang ada di Kota Merauke. Adat istiadat yang ada di Kota Merauke adalah mempunyai baju adat yang digunakan di acara tertentu. Dan setiap mempunyai larangan atau mempunyai sambutan yang akan segera disebut. Deskripsi adat istiadat kami. Adat istiadat saya dan teman saya sangatlah berbeda. Adat istiadat yang diikuti oleh teman saya adalah adat istiadat Padang. Di acara tertentu, adat istiadat Padang menunjukkan adat tarian, tari piring dan lain-lain. Sedangkan adat istiadat yang saya ikuti adalah adat Aceh. Biasanya tarian Labuan digunakan untuk acara tertentu dan tarian Labuan bermakna memuliakan tamu yang hadir di acara tersebut. Ada yang ingin bertanya? Ayo. Saya, Bu. Ya. Bagaimana ada istiadat di keluargamu pada saat Maulid tiba? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Ayo, siapa lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan lagi. Bagaimana adat istiadat di keluargamu pada saat salah satu saudaraku meninggal dunia? Ya, silakan kelompok 3 dijawab pertanyaan dari kawan-kawannya. Didiskusikan dulu sama teman-temannya. Apa yang ingin dijawab? Untuk jawaban kelompok biasanya keluargaku membuat acara masak-masak bersama, lalu dihidangkan dan dibawa ke masjid untuk dibagikan untuk masyarakat setempat. Ya, bagaimana kelompok 4 dengan jawaban yang diberikan sama kawan, yang dijawab sama kawan, bisa diterima? Bisa. Bisa. Tepuk tangan. Untuk jawaban kelompok 5, biasanya keluarga kami melakukan yasinan dan tahlilan di hari ke-3, 5, dan 7. Bagaimana kelompok 5? Bisa diterima atau ada tambahan? Bisa diterima. Ya, baik. Baiklah anak-anak, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Demikian hasil kerja kelompok kami. Lebih dan kurang kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, presentasi kelompok 5 yang terakhir silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rais Al-Syakir dan rekan-rekan saya. Saya lebih menjadi kami, dari sekian lagi. Deskripsi adat istiadat keluargaku. Di daerahku, setiap rumah orang yang telah meninggal dunia akan diadakan penghuni yang diiringi doa dan dilakukan selama 7 hari peninggalan orang di rumah tersebut. Deskripsi adat istiadat temanku. Sedangkan tetangga saya yang berasal dari Banda Aceh hanya melakukan penghuni besar orang yang telah meninggal dunia selama 3 hari peninggalan orang di rumah tersebut. Ada yang ingin bertanya? Apakah tetangga kita yang berbeda agama boleh ikut merayakan Idul Fitri? Jelaskan dan mengapa pendapatmu seperti itu. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Ayo. Ya, silakan. Bagaimana kondisi di keluargamu pada saat digelar menunaikan ibadah? Jelaskan serta berikan contoh. Iya. Silakan kelompok 5 menjawab pertanyaan kawan-kawan. Diskusikan dulu sama kawan-kawannya. Apa yang ingin dijawab?
Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10. Boleh umat non-muslim dapat mengikuti tradisi umat Islam, namun umat Islam dilarang untuk mengikuti tradisi umat non-muslim karena telah dilarang tegas oleh agama Islam. Bagaimana kelompok 1 bisa diterima jawaban dari kelompok 5? Ayo kelompok 1 bisa diterima? Ada tambahan? Ya silakan. Jadi kan saya bertanya kenapa pendapat ini itu? Karena dilarang tegas oleh agama Islam. Bisa diterima kelompok 1? Bisa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Biasanya di keluarga kami, bila ada orang yang baru pulang haji akan di Masjidil Tawaf disertai kenduri selamatan. Ya bagaimana kelompok 4? Bisa diterima jawaban kawannya? Ada tambahan? Baik, saya akan mencoba untuk mendapatkan jawaban dari kelompok 4. Biasanya di keluarga saya yang lain akan ada orang yang akan melakukan marhaban dan serta orang yang pulang dari haji akan memberikan buah tangan atau cindera mata kepada tamu-tamu yang datang pada hari tersebut. Bagaimana kelompok 4 bisa diterima jawaban yang diberikan oleh kawannya? Bisa. Ayo coba tepuk tangan untuk kelompok 4 dan kita semua. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kami untuk takbir. Dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 5 tadi, berarti berakhir pula diskusi kita untuk hari ini. Nah, anak-anak ibu, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Silahkan Bilkis. Kesimpulannya adalah setiap keluarga mempunyai tradisi yang berbeda-beda. Seluruh masyarakat harus saling menghargai satu sama lain, walaupun berbeda tapi tetap satu. Seperti kata pepatah, sebatang lidi jadi kuat bila menjadi satu. Sebuah bangsa menjadi kuat bila tetap bersatu. Iya, tepuk tangan untuk Bilkis. Nah, baiklah anak-anak ibu, itu tadi kesimpulan dari kawan kita. Ibu hanya ingin menguatkan, baik di pasar, baik di jalan, itu kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda, baik beda agama, beda sosialnya, beda suku bangsanya, tapi kita harus saling menghargai. Setelah kita berdiskusi dan tanya jawab tadi, untuk mengukur kemampuan berpikir kalian, Ibu akan membagikan kertas lembar evaluasi. Baiklah, ini dikerjakan secara mandiri, ya. Silakan dijawab sesuai dengan pertanyaan yang ada. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab soal evaluasinya ya.
suku, bangsa, agama, dan tingkat sosial ekonomi yang berbeda. Baiklah anak-anak ibu, walaupun berbeda, tapi kita harus saling menghargai. Seperti kata pepatah, sebatang lidi menjadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa menjadi kuat bila tetap bersatu. Berakhir sudah pembelajaran